Saat berkunjung ke Indonesia, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengungkapkan ketertarikannya untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis. Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah menandatangani kesepakatan perjanjian MOU untuk musim haji tahun 2025. Salah satu hal yang disepakati adalah jumlah jemaah calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar mengenai aktivitas Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya, Shena Damayana, akan menemani Anda dan pemirsa. Inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyambut meriah PM Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Shigeru Ishiba disambut dengan pasukan kehormatan dan 21 dentuman meriam. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan sambutan yang meriah. Masyarakat, termasuk siswa dan siswi antusias menyapa di sepanjang jalan menuju Istana Kepresidenan Bogor. Rombongan PM Ishiba disambut dengan 36 pasukan berkuda dan upacara jajar kehormatan, diiringi lagu selamat datang oleh pasukan drum band Lokananta. Prabowo menyapa langsung kedatangan PM Ishiba tepat di pintu kendaraan mobilnya. Kemudian keduanya berjalan melalui karpet merah melewati pasukan jajar kehormatan. Setibanya di beranda istana, Ishiba disambut 21 dentuman meriam. Lagu kebangsaan kedua negara pun dikumandangkan. Prabowo memperkenalkan para delegasi Indonesia yang turut mendampingi, diantaranya Menteri Pertahanan Sapri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlila Hadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi yang besar dan PM Ishiba ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pangan dan energi sumber daya alam. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengungkapkan ketertarikannya untuk mendukung program-program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah program yang siap dibantu oleh pemerintah Jepang diantaranya program swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi dan industrialisasi serta kerjasama di bidang keamanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan upacara kenegaraan, kedua kepala negara itu langsung menggelar pertemuan bilateral secara tertutup selama 2 jam. Baik Prabowo maupun Shigeru Ishiba bersepakat untuk saling mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di berbagai bidang. Presiden Prabowo juga mengatakan Perdana Menteri Jepang secara langsung menyampaikan ketertarikannya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis. Lawatan kali ini
bagi Indonesia sangat juga bermanfaat. berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. ロシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発へ行う協力パッケージを実施してまいります。 Dan untuk mengakomodir keinginan besar Presiden Prabowo untuk menyediakan makan siang bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia, kami negara Jepang akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk latihan penyedia makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang. Usai melakukan pertemuan, kedua kepala negara beserta jajarannya menggelar makan siang bersama di Istana Bogor. Rombongan Perdana Menteri Jepang langsung meninggalkan istana dan bertolak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melangsungkan kunjungan kenegaraan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Ikra Anggana, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Makan bergizi untuk masyarakat dan bidang keamanan. Sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saat ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Shigeru Ishiba didampingi Ibu Negara Jepang Yoshiko Ishiba. Ishiba melakukan penghormatan kepada sejumlah pahlawan Jepang yang dimakamkan di lokasi TMP Kalibata. Usai prosesi penghormatan, Ishiba melanjutkan kegiatannya dengan prosesi tabur bunga di area pemakaman jenazah pahlawan perang asal Jepang. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar ratas di Istana Negara. Siapa saja menteri yang datang dalam rapat tersebut dan apa yang dibahas? Kita terhubung dengan jurnalis TV One, Ikra Anggana. Ikra, apa yang dibahas dalam ratas kali ini? Baik, selamat siang Shena Damayana dan juga pemirsa. Hari ini di awal pekan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Kami mendapatkan informasi akan terdapat 3 rapat terbatas yang akan digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini tadi diantaranya adalah rapat bersama para pejabat penegak hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jajaran pejabat tinggi Kejaksaan Agung kami lihat sudah memasuki Istana Kepresidenan Istana Negara Jakarta untuk memulai agenda rapat tersebut. Beberapa di antaranya kami catat, Shena dan juga pemirsa, ini adalah kedatangan dari pejabat tinggi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna. Kami melihat ada Jam Intel, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani, ada Jam Pitsus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah, ada Jam Pidum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, ada juga Jam Pitmil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, yaitu Ali Ridho, ada dan juga tadi juga ada PLT Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Terkait dengan apa yang dibahas kami juga masih belum mengetahuinya. Namun tadi kami juga sempat bertanya sebenarnya apa rapat para penegak hukum ini dengan Presiden Republik Indonesia. Tadi sejumlah jaksa agung muda ini hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada kamera. Dan juga rapat ini juga tentunya dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yang nampaknya tidak masuk melalui pilar Istana Negara Jakarta. Dan nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto juga akan menggelar rapat terbatas bersama
Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid, dan infonya disusul setelahnya pada pukul 16.30 atau pukul 5 ini akan ratas bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait apa saja poin-poin yang disampaikan nanti akan kami informasikan kepada Anda pemirsa, dan biasanya akan dilangsungkan agenda konferensi pers terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi fokus ataupun intensi rapat dalam agenda hari ini. Dan hari ini Presiden Prabowo Subianto juga terpantau menjalankan aktivitas internal tadi di pagi hari hingga siang. Ini nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini melakukan agenda internal, dan kami terus memantau apa saja kegiatan agenda dari Presiden Prabowo Subianto. Shena. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah menandatangani kesepakatan perjanjian atau MOU untuk musim haji tahun 2025. Salah satu hal yang disepakati adalah jumlah jemaah calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Badan Penyelenggara Haji BPHJ Republik Indonesia turut hadir dalam prosesi penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabiah. Kepala BPHJ Muhammad Irfan mengatakan, penandatanganan MOU ini menandai dimulainya proses persiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal Indonesia tahun ini. Gus Irfan juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi atas komitmen dan juga respon positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Pada awalnya beliau tadi menyampaikan bahwa sudah ada kebijakan yang sudah fix, tapi ternyata ketika kita pulang disusul lagi oleh sekretaris beliau bicara banyak hal, termasuk beberapa hal yang tadi asalnya disampaikan sudah keputusan fix dari Kementerian Haji, ternyata akan menjadi pertimbangan beberapa usul dari kami tadi karena mengingat hubungan baik. Kehadiran BPHJ dalam proses ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah. Selain itu, MOU ini juga menjadi landasan penting bagi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 mendatang, yang akan sepenuhnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, diplomat senior dan ahli hukum laut internasional Hashim Jalal menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada hari Minggu sore. Ayah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal tersebut meninggal karena komplikasi penyakit. Almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Taman Cilandak 3, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan pada sore ini di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono terlihat hadir untuk melayat memberikan penghormatan terakhir mendiang yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk PBB, Kanada, dan Jerman tersebut. Hashim Jalal dikenal sebagai diplomat senior yang berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional PBB pada tahun 1982. Almarhum Hashim Jalal dikebumikan sore ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui prosesi pemakamannya, kita terhubung dengan jurnalis TV One, Fatimah Albar. Silakan Fatimah. Ya, Shena dan juga pemirsa, kabar duka datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal, yaitu ayahandanya Hashim Jalal meninggal dunia kemarin pada pukul 16.10 waktu Indonesia bagian Barat.
Dan diplomat senior yaitu Hasyim Jalal dimakamkan hari ini tepatnya di TMP Kalibata, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang prosesi pemakaman sedang berlangsung tepatnya di belakang saya melaporkan saat ini. Dan memang tokoh-tokoh senior sudah berdatangan untuk turut memakamkan Hasyim Jalal, diantaranya Dewan Ekonomi Nasional atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dan kemudian juga Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan memang tadi prosesi pemakaman sudah berlangsung dan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi inspektur upacara pemakaman tersebut. Dan Shannon juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Hasyim Jalal merupakan sosok diplomat senior yang dikenal sebagai pakar hukum laut, dan kiprahnya ini diakui dalam internasional atau pakar hukum lautnya ini diakui kiprahnya di kancah internasional. Dan kita ketahui bahwa Hasyim Jalal lahir pada 10 Februari 1934 di Sumatera Barat, dan Hasyim dikenal kontribusinya sebagai di bidang hukum laut. Dan seperti kita ketahui kiprahnya khususnya juga sangat terkenal pada mengamankan konsep negara kepulauan, yaitu dalam konferensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada UNCLOS pada tahun 1982, di mana pada konvensi PBB tersebut Hasyim Jalal merupakan tokoh kunci dalam perjuangan Indonesia, yaitu memperkenalkan dan mempertahankan konsep negara Indonesia dalam kepulauan, di mana memang dikabarkan Hasyim Jalal pada konferensi tersebut merupakan tokoh kunci yang memperkenalkan Indonesia dan mempertahankan konsep negara kepulauan yang berada dalam Indonesia itu sendiri. Selain itu, Shena, selain Hasyim Jalal terkenal sebagai tokoh kunci pada konferensi PBB tersebut, juga Hasyim dikenal menjabat berbagai posisi, yaitu diantaranya Duta Besar Indonesia untuk PBB, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Kanada, kemudian juga delegasi tetap Indonesia dalam berbagai pertemuan PBB terkait isu maritim, dan juga penasehat utama dalam masalah maritim dan hukum laut bagi pemerintah Indonesia. Dan memang saat ini prosesi pemakaman masih berlangsung, di mana keluarga masih memberikan pernyataan atau kesan-kesan mengenai mendiang Hasyim Jalal. Sementara itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatimah Albar. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Sebanyak 211 pekerja migran Indonesia bermasalah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Para imigran ini melanggar dokumen keimigrasian di Arab Saudi yang kemudian dideportasi ke tanah air. Karena dianggap melanggar kelengkapan dokumen keimigrasian di Arab Saudi, 211 pekerja migran Indonesia atau PMI dipulangkan dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penjemputan yang dilakukan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI sebagai bentuk kepedulian negara kepada seluruh warga, yang diharapkan ke depannya warga menjadi lebih bijak dan mematuhi aturan baku demi keselamatan dan perlindungan mereka. Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri P2MI, menyoroti masih banyak warga negara Indonesia nekat bekerja di Timur Tengah dengan status moratorium penempatannya di 19 negara yang masih dilarang. Sampai hari ini masih saja terjadi atau masih saja warga kita untuk kesekian kalinya tidak mendapatkan informasi yang bagus. Dan yang berikut masih saja nekat untuk berangkat ke negara yang sampai hari ini masih moratorium penempatannya. Ada 19 negara di Timur Tengah. Dan kita berharap ke depannya sebenarnya bahwa hal-hal seperti ini itu tidak terjadi kembali. Sementara, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia mengatakan yang hari ini tiba sebanyak 211 pekerja migran Indonesia bekerja di Arab Saudi, kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah tiba 221 pekerja migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian
melakukan pelanggaran keimigrasian. Mayoritas ini adalah mereka yang tinggal undocumented, ya, termasuk overstay. Jadi harapan kita ke depan tentunya banyak warga negara kita nanti yang bisa berangkat ke luar negeri secara aman, teratur dan reguler, dan kemudian mematuhi undang-undang yang ada di sana. Menurut seorang pekerja migran Indonesia, dirinya melarikan diri karena kekerasan yang dilakukan anak majikannya selama bekerja sejak tahun 2021. Kan saya kabur ya, kerja cuma 4 bulan di majikan, terus saya kabur. Terus saya punya anak, jadi saya mau menetap di sini, mau bikin dokumen anak juga kayak gitu. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berharap kedepannya hal serupa tidak terjadi kembali dan berharap oknum yang tidak bertanggung jawab tidak melakukan tindakan seperti ini karena merugikan para pekerja migran. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Sebanyak 54 murid di Sekolah Luar Biasa atau SLB Cahaya Jaya Kelapa Gading, Jakarta Utara menerima makan bergizi gratis yang dibagikan oleh pihak sekolah. Kegiatan makan bergizi ini dipantau langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. 54 murid dari Sekolah Luar Biasa B dan C Cahaya Jaya di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, menerima paket makanan bergizi gratis yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno turut datang memantau langsung pendistribusiannya dan melihat anak-anak menyantap makanan bergizi gratis dengan lauk berupa nasi, ayam goreng, sayur buncis, jagung, tahu, dan juga buah pisang. Menteri PMK Pratikno menyebut program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran ini meningkatkan tradisi dan kualitas makan dari anak-anak menjadi sehat, serta memiliki dampak ekonomi yang besar bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Melihat antusiasme anak-anak kita di sekolah luar biasa ini, hampir semuanya makanannya kita ada yang kita datang sudah habis. Jadi ada nasi, ada sayur, ada ayam, ada apalagi buah, ada tahu, ada buah. Jadi ada karbo, ada, terus kemudian protein ada, sayur ada, protein hewani maupun protein nabati. Program makan bergizi gratis telah berjalan secara resmi pada Senin 6 Januari 2025 secara serentak di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Para siswa sekolah dasar di Depok meninggalkan surat untuk Presiden Prabowo di wadah makanan bergizi gratis. Para siswa sekolah dasar senang mendapat makan bergizi gratis atau MBG. Kegembiraan tersebut mereka curahkan ke dalam tulisan untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seperti Regita, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar, berterima kasih karena program MBG membuat dirinya bisa menabung lantaran uang jajannya utuh. Surat untuk Pak Prabowo. Makasih ya Pak Prabowo atas semua makanannya. Jadi aku bisa nabung karena uang jajanku nggak habis. Semoga Pak Prabowo panjang umurnya dan sehat selalu dan selalu berkah rezekinya. Amin. Tambah Regita. Ungkapan lain dituturkan oleh Alia, siswa kelas 5, dan Alena, siswa kelas 6 SDN Cilangkap 8 lewat pesannya masing-masing.
Makasih ya Pak Prabowo, makanannya enak, mantap, I love you, tulis Alia dengan menyertakan 2 gambar hati berwarna merah dan merah jambu. Terima kasih ya Pak Prabowo atas makanan gratisnya. Semoga Bapak sehat selalu ya, I love you, tulis Alena. MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sepekan lalu secara serentak di 190 titik di 26 provinsi. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah memastikan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah tetap di angka Rp6.500 per kilogram. Pemerintah meminta Bulog untuk menyelesaikan perjanjian dengan seluruh pabrik padi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung panen padi perdana di Desa Seri Meranti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Zulhas ikut memanen padi dengan menggunakan mesin panen padi. Ia bahkan mencoba mengendarai mesin tersebut berkeliling sawah untuk memanen sebagian padi. Kehadiran Menko Bidang Pangan ini sekaligus untuk memastikan harga gabah tetap stabil di angka Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan harga pembelian pemerintah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah, menurut Zulhas, telah memerintahkan Bulog agar tidak membeli beras dari pabrik padi jika mereka membeli gabah di bawah HPP. Membeli gabah petani dengan harga Rp6.500. Gitu. Ya. Sekarang sedang diselesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli gabah Rp6.500. Kalau tidak membeli dengan harga Rp6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik padi itu. Maka Bulog akan membeli langsung gabah dari petani. Pemerintah memprediksi panen raya padi akan dimulai bulan Februari hingga puncaknya bulan April 2025. Penetapan HPP ini bertujuan agar kesejahteraan petani dapat meningkat di musim panen raya bulan depan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert berkunjung ke kantor Kemenpora Jakarta untuk bertemu dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Kedatangan Kluivert langsung disambut oleh staf Kemenpora dan para wartawan yang telah menunggu. Sebelumnya, hari Minggu kemarin, mantan penyerang Timnas Belanda itu resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. PSSI memberikan target kepada Kluivert untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenpora sendiri mendukung misi PSSI ke Piala Dunia. Kementerian Sosial RI akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya dengan menjalankan program Keluarga Harapan. Kita tahu belakangan ini ada... Kementerian Sosial RI akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, dengan adanya program Keluarga Harapan yang dimiliki Kemensos bakal menjadi upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan seksual yang kerap terjadi kepada perempuan dan anak. Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Hoiri Fauzi mengatakan, dengan adanya kerjasama ini, Kemensos dan Kemen PPPA akan memetakan kondisi yang ditemukan di lapangan terkait kekerasan perempuan dan anak agar dapat diselesaikan bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Pencegahan, bagaimana kekerasan itu tidak terjadi
terutama basisnya tadi disebut oleh Bu Menteri keluarga. Jadi basisnya keluarga. Kita tahu di Kementerian Sosial ada program Keluarga Harapan. Tadi Bu Menteri menitipkan bagaimana program Keluarga Harapan ini menekankan juga pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kita akan melakukan kerja bersama untuk memetakan kondisi di lapangan, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak, untuk kita menyelesaikan bersama-sama. Ada kemungkinan kita akan bertambah dengan kementerian lain, sehingga ketika ada persoalan di lapangan, kita bisa berbagi tugas. Kami melakukan apa, Kementerian Sosial melakukan apa, kemudian kementerian yang lainnya melakukan apa, sehingga sinergi dalam menyelesaikan persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat. Kerjasama ini juga akan melibatkan kementerian lainnya, terutama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya, Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.